Saya akan kasih sedikit tips ya. Ketika kita bongkar kompresor kayak gini, kita bisa menghindari yang namanya gram-gram ataupun gram-gram besi ya, atau pokoknya besi-besi halus. Jadi caranya itu kita pakai sebuah magnet. Ini magnet ya. Tengok ya, sekarang udah naik 200 ya, 300 kelihatan nih ya, 400, 500. Oke, sekarang sampai 600 ya. 600 lebih sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mandiri Jaya Teknik ya. Kali ini kita akan kupas tuntas ya, bagaimana cara kerja sebuah kompresor, terutama kompresor yang jenis piston ya, dimana jenis piston ini kebanyakan dipakai di kulkas ya, gitu ya. Jadi yang bentuknya seperti ini dia, kurang lebih seperti ini salah satunya. Dan intinya kalau kompresor piston itu dia identik dengan bodinya yang agak pendek gitu ya, berbeda dengan kompresor yang jenis rotari ya. Rotari biasanya agak memanjang seperti yang dipakai untuk kompresor AC gitu ya. Jadi dia jenisnya rotari. Nah, apa saja perbedaannya di sini kita akan mengulik ataupun mengupas tuntas ya. Pada kesempatan kali ini untuk jenis kompresor yang piston aja. Jadi kita akan belah ini. Di sini saya ada bahan. Ini masih hidup ya. Jadi nggak apa-apa, kita akan belah aja. Kebetulan olinya udah kotor, nanti sekalian kita bersihkan. Ini adalah kompresor pressure box ya, yang 400 liter kalau nggak salah ya. Dan ini mereknya Matsushita ya. Jadi saya akan belah dulu. Ini akan saya gerinda. Nanti setelah itu kita bongkar di dalam, kita akan ulik ataupun kita akan jelaskan apa-apa saja komponen yang ada di dalam, bagaimana cara kerjanya. Jadi ikuti terus ya. Sekarang saya akan gerinda ini dulu ya. Kalau untuk proses gerindanya ini saya akan skip aja, nanti kita akan lanjut pada pembukaannya aja ya. Saya gerinda dulu sebentar. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah saya belah ya. Dan di sini mungkin ada sebagian orang yang bertanya atau yang nggak paham kenapa saya belahnya di sini. Jadi kenapa nggak di sini gitu ya. Jadi tujuannya supaya nanti ketika kita mau ngepasang balik itu gampang, dan ngelasnya itu kita ngelas baliknya itu bisa rapi gitu ya. Jadi itu kenapa saya gerinda di atas ini ataupun enggak. Jadi dia kayak bisa disarungkan lagi baliknya nanti gitu loh. Nah, karena ini kan memang dimasukkan ke sini gitu ya. Jadi ini dibesarkan gitulah ya. Jadi makanya saya belahnya di sini. Ya, itu alasannya kenapa saya belah di sini bukan di sini. Oke, jadi langsung kita lihat isi dalamnya bagaimana. Oke, sekarang saya akan kasih lihat ya sebentar ya. Saya ambil posisi dulu ya. Oke, mari sama-sama kita lihat isi dalamnya seperti apa. Ini kompresor biasa ya, atau kompresor 220 volt ya, bukan inverter. Dah. Aduh, oke. Ya, langsung saya kasih lihat langsung ya. Nah, isi dalamnya tuh seperti ini. Jadi di sini ini ada gulungan ya, seperti biasa dinamo, pistonnya dia ada di bawah. Oke, jadi di sini saya akan keluarkan ini dulu ya. Ini yang namanya kompresor tuh ya begini dalamnya gitu ya. Di tempat olinya itu di dalam. Nah, ini semua udah lumayan kotor, makanya saya belah juga sekalian mau bersihkan. Nanti kita akan las balik. Ini banyak kotor-kotorannya ya. Nah, ini kelihatan jelas nih. Nah, gitu. Jadi saya akan keluarkan ini dulu sebentar. Saya keluarkan ini ke sini dulu sebentar ya. Jadi suatu kita mengeluarkan ini, kita harus sedikit hati-hati karena dia pipanya itu memang tersambung ya, pipa untuk height-nya. Nah, gitu ya. Oke, sebentar, apa yang nyangkut. Dan di sini dia menggunakan per ya, ada pernya gitu ya. Dan pastikan terminalnya sudah terlepas juga. Kalau mau ngangkat gulungan ini terminal yang 3 biji ya. Jadi di dalam ada soketnya. Itu kita lepas dulu, langsung kita angkat aja seperti ini. Oke ya, jadi jangan terlalu banyak kita gerakkan pipa yang apa nih. Nah, gini dia.
Jadi selanjutnya kita akan buka dulu baut ini ya. Di sini menggunakan baut 10 kebetulan. Saya ambil kuncinya dulu sebentar. Oke, kita buka dulu ya pipa yang terhubung keluar ataupun pipa high-nya ini ataupun pipa outputnya ya. Sini saya menggunakan kunci Inggris saja. Sebentar, agak keras. Biar lebih gampang kelihatan ya. Nah, ini dia. Jadi ketika ada kompresor, terutama kompresor kulkas, nah, contoh seperti ini ya, ini harganya di tempat saya lumayan mahal. Kalau bekas pun lumayan mahal juga, kalau baru apalagi. Jadi kalau kadang masalahnya cuman kotor, ampernya yang masih normal ya, jadi olinya kita tengok udah kotor kali, saya sering belah gini ya, saya bersihkan, kan lumayan 400.000 kan lumayan juga terselamatkan jadinya. Nah, ini sudah terpisah ya. Ini sudah terpisah bagian kompresor ya. Ini yang ini dalamnya tengok, luar biasa kotornya. Nah, ya. Cukup jelas ya. Ini kenapa ada pipa di sini? Nah, di sini ada pipa kalau untuk kompresor yang besar seperti ini. Jadi tujuannya ada di sini pipa itu nanti sisa dingin, jadi kita nyambungnya ini kan udah dilangsungkan ya, karena ini saya beli bekas juga. Ada orang yang pasang, ada yang enggak gitu ya. Kalau ini kebetulan nggak dipasang. Kalau seumpamanya kita mau pasang ini kita ngambil jalurnya dari mana gitu. Jadi sebelum kita, ini kan pipa balik, ada tulisannya suction, ini ya pipa balik ya, ataupun pipa yang terakhir. Seumpamanya ini kita buat untuk ngisi freon gitu ya. Berarti kan pipa baliknya dari sini. Nah, ini pipa dorongnya kan ini gitu. Jadi sebelum ke sini itu kita sambung dulu ke sini. Tujuannya apa? Jikalau ada sisa dingin yang dari yang dari EPAP itu, masih bisa dia untuk mendinginkan oli di dalam sini. Jadi nggak panas sekali olinya gitu tujuannya ya. Itulah kalau untuk kompresor yang besar-besar ini dia pakai yang kayak gini. Oke, kita kembali ke ke kompresor utamanya nih. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa part-part ya. Nah, di sini ini adalah bagian stang piston ya. Ini bagian stang piston dan pistonnya di sini dan klepnya di sini. Jadi ketika kita ketemu kadang masalah, jadi ini nanti kita bongkar ya. Kita bongkar saja dulu ini biar lebih jelas ya, nanti akan kita jelaskan ya. Sini saya akan jelaskan bagian-bagiannya aja dulu. Ini bagian motornya ya. Jadi ini masih bagus motornya, ampernya masih bagus ya. Dan bagian statornya ini ya. Oke. Jadi di sini bagian piston, di sini bagian bloknya nih kalau di motor ini bloknya, dan ini klepnya. Oke. Jadi kita akan bongkar dulu klepnya ini ya dengan hati-hati karena ada packing ya. Nanti kita akan coba buka apakah dia bisa packingnya bagus terbukanya gitu ya, atau enggak. Coba kita buka dulu sekarang. Oke, untuk membuka kuncinya ini dia menggunakan kunci 6 ya. Nah, di sini saya ada kebetulan kunci set kecil-kecil ini. Ini kunci 6 mili ya, 6 mm. Nah, ini di ini kita akan buka ya. Saya menggunakan kunci yang murah ini. Sebentar, saya ambil posisi. Oke, bagian dalamnya seperti ini ya. Bagian klepnya ya. Sudah kita lihat bersama, udah lumayan kotor juga ini, nanti kita bersihkan ya. Nih itu lumayan kotor, kita bersihkan pakai bensin gitu ya, nggak apa-apa. Dan ini adalah pistonnya ya, lumayan besar karena ini tipe kulkas kompresor yang besar ya. Nah, untuk breaker box ya. Jadi ini gulungannya juga kita tengok masih bagus. Karena memang ini gulungan tidak bermasalah ya. Hanya terkendala oli kotor yang akan mengakibatkan sumbat-sumbat ya. Karena kenapa? Nanti suatu saat ya ini yang membuat masalah itu ini nyumbat, yang buat nyumbat tuh kerak-kerak gini masuk ke dalam filter. Entah filternya itu tidak bisa menyaring dengan sempurna, dia akan lewat dan memasuki kapiler, dan kapilernya akan buntu ataupun nyumbat begitu. Oke, jadi sekarang saya akan membersihkan ya, membersihkan. Jadi pipa dorongnya itu dari sini ya, untuk pipa hisap dari sini.
biar lebih jelas. Nah gini dia ya. Dan dari sini ini adalah ada packing juga di sini. Harus hati-hati kita, jangan sampai robek kalau bisa, karena nanti akan susah kita buat packing. Yang pertama, yang kedua dia akan bisa mengakibatkan bocor juga ya. Ini soketnya ya, soket yang terhubung ke pin di sini. Oke. Jadi kita akan bersihkan. Saya hanya akan membersihkan ini aja sih ya. Oke, jadi untuk pembongkarannya cukup kayak gini aja. Kalau ada pertanyaan, nah kalau seandainya kita mau gulung ulang gitu ya. Kalau menurut saya kalau kita gulung ulang, nah itu sudah rugi ya, karena kita untuk membawa ini ke tukang gulung ataupun kita gulung sendiri, ini sudah berapa ons gitu ya gulungannya gitu ya. Tapi kalau hanya untuk membersihkan seperti yang kita hadapi sekarang ini, kita hanya mau memastikan di dalam itu benar-benar bersih, nah itu nggak masalah gitu ya. Nah, karena kompresor bekas pun masih terjangkau juga di sebagian tempat ya, walaupun masih masuk juga lah harganya. Tapi kalau untuk membersihkan kayak gini tidak ada masalah. Kalau saya sering melakukan, kalau dia hanya terkendala di kotor saja olinya gitu ya. Jadi saya akan bersihkan ini menggunakan bensin semuanya ya. Dan ini kita pasang balik, ini kita bersihkan juga ya. Terus nanti kita akan pasang balik lagi ke sini, pasang kayak gini, pasang soketnya. Setelah itu kita akan pasang oli dulu sedikit nanti. Setelah itu kita tes tekan, cek dulu apakah ada yang bocor, karena ini sudah terlanjur kita buka ya. Setelah itu barulah kita las balik ya. Jadi kalau kita ada punya las, kita las sendiri. Kalau kita bisa las, kalau nggak bisa kita bawa ke tukang las. Nah bisa juga, nah gitu. Diikuti terus. Sekarang saya akan ke tahap pembersihan dulu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pembersihan ya. Kita menggunakan bensin ya, dan menggunakan sikat tentunya. Kita cucinya di sini aja ya, di dalam apa nih, kita bersihkan semuanya. Saya menggunakan sikat gigi juga biar bersih ya. Terutama di bagian klapnya ini kita harus memang betul-betul bersih. Bila perlu kita amplas, kerak-keraknya kita amplas ya. Jadi biar dia nggak ada bocor, sama sekali nggak ada bocor ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar kulkas ataupun apapun itu ya, kita perlu tahu cara kerjanya dulu ya. Kita harus tahu isi dalamnya, dan supaya kita tidak salah analisa ketika bertemu suatu masalah begitu. Jadi terkait hal ini, dimana ketika kita menemukan kompresor, dimana kita tuang sedikit olinya, dan kita menemukan bahwa olinya sudah sangat kotor sekali, maka langkah ini bisa kita lakukan, melakukan pembersihan pada area ini, area klep, bagian dalam kompresor ya. Dan kalau ada yang bertanya kenapa hal ini bisa terjadi kotor, namanya nah dia bisa banyak kemungkinan ya. Kalau seumpamanya kompresornya itu masih belum pernah dicopot dari kulkasnya, atau dalam arti masih selalu berada di kulkas, terutama untuk yang satu pintu, itu bisa diakibatkan karena tertusuk sama bagian evapnya tertusuk dan akan kemasukan air. Ketika dia sudah kemasukan air, maka otomatis di dalam kompresor ini akan berkarat ya. Jadi ketika kadang kita flashing, kenapa ini nggak mau bersih-bersih, masih nyumbat-nyumbat aja terus, maka boleh kita cek dulu olinya, apakah air itu sudah sampai kepada kompresor itu sendiri. Nah ketika dia sudah sampai pada kompresor itu sendiri, maka langkah ini perlu kita lakukan untuk pembersihan ya, untuk pembersihan di dalam kompresor itu sendiri. Karena kalau kayak gini kotorannya begini banyak di dalam kompresor ini, jadi kita nggak bongkar,
mau kita flashing berapa lama pun, menurut saya ini tidak akan mau bersih ya. Dia tidak akan mau bersih dikarenakan kotorannya sudah bercampur dengan oli. Sekalipun kadang kita kuras, itu dia tidak akan bersih maksimal ya. Maka maksimalnya itu ya ketika kita bongkar kayak gini. Namun hal ini kadang sedikit repot bagi kita yang tidak pandai ngelas dan tidak punya mesin gerinda begitu. Maka kalau sudah memang tidak bisa, ya langkah kita ganti kompresor aja. Kita ajukan untuk penggantian kompresor ya, dengan kayak gitu, dengan alasan seperti ini, bahwasanya di dalam kompresor ibu ini sudah ada kotoran disebabkan karena kemasukan air. Nah gini kita lihat bersama ya, kotornya luar biasa ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi berkarat di dalam kompresor itu sendiri, berkarat. Ini yang harus perlu kita bersihkan ya, kita bersihkan. Oke, jadi ini saya bersihkan dulu ya. Jadi saya skip dulu videonya, nanti kita akan lanjut ke pengelasan ataupun pemasangan balik. Oke, saya skip dulu videonya. Oke, setelah kita bersihkan semuanya ya, ini udah saya bersihkan menggunakan bensin tadi. Sudah kita lihat dan benar-benar kita lihat bersih. Nah ini sudah ada sedikit bekas karat ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, udah agak merah aja ya. Nah ini udah bersih juga. Dan ini sudah kita bersihkan semuanya, tidak ada pasir ya, pastikan tidak ada pasir ya, terutama di bagian sini, bagian klepnya ini jangan sampai ada yang patah ataupun jangan sampai ada pasir yang mengganjal gitu ya. Saya akan kasih sedikit tips ya. Ketika kita bongkar kompresor kayak gini, kita bisa menghindari yang namanya gram-gram ataupun gram-gram besi ya, atau pokoknya besi-besi halus. Jadi caranya itu kita pakai sebuah magnet. Ini magnet ya, tuh ya, magnet ya. Kita taruh magnet ini di sini di bawah. Nah gini dia ya. Jadi tujuannya apa? Ketika ada gram-gram besi, maka kita berharap dia akan tertumpu di sini ataupun dia tertinggal di sini gitu ya. Kita cari aja posisinya di mana yang menurut kita aman dan nggak kena ke gulungan ini gitu ya. Nah boleh saja di mana. Nah tujuan dari kita membuat ini, dan ini sebenarnya pada bagian kompresor ini banyak dibuat ya, ada yang memang menggunakan ini, dan ketika ini tidak ada maka boleh kita tambah, atau kalau dia sudah ada maka kita pasang balik. Nah tujuannya begitu ya. Tujuan ini dia pasang, ketika ada gram-gram besi maka dia akan nyangkut di sini semuanya. Nah akan tahan di sini dan dia tidak masuk kepada pipa kapiler dan segala macam, kita tidak kemasukan dia ke dalam saluran gitu ya, tidak tercampur dengan freon gitu. Jadi itu tipsnya ya, ketika kita membersihkan ini dan kita lihat tidak ada magnet maka boleh ya, menurut saya dan pengalaman saya boleh ini kita kasih tambahan magnet begini, tujuannya itu. Dan ini banyak ya di kompresor-kompresor, sebagian merek kompresor itu ada yang menggunakan magnet gini, sudah ada memang dari pabriknya gitu ya. Oke, kita rakit kembali, kita rakit klepnya dulu. Setelah itu kita pasang ini dan kita pasang balik ya. Oke, sebentar saya ambil angle untuk pemasangan. Oke, kelihatan ya. Kompresornya sudah kelihatan belum? Mungkin seperti ini lebih jelas. Oke. Kita pasang balik klepnya ini. Kita pastikan benar-benar bersih, jangan sampai ada pasir gitu ya. Nah, seperti ini. Kita pasang kembali bautnya. Kita bersihkan dulu bautnya boleh ya. Kita pasang kembali bautnya ke tempat-tempatnya ya. Dan ini bermacam-macam ya, ada yang menggunakan bautnya 4, ada yang 2 gitu ya. Dan kuncinya ini bervariasi, ada yang menggunakan kunci bintang, ada yang menggunakan kunci 6 seperti ini. Oke, sekarang kita kunci.
Menggunakan kunci sok 6 atau kunci T6 bisa juga ya. Dan ini kita kencangkan memang sampai betul-betul kencang, supaya dari packing ini tidak terjadi kebocoran, begitu ya. Nah, kita boleh menguncinya secara silang sampai benar-benar kencang ya, keempat-tempatnya. Dan ini kita bersyukur bahwasanya packingnya tadi nggak rusak ya, jadi kita nggak repot-repot bikin packing balik. Sampai benar-benar kencang ya, jangan ragu-ragu karena ini posisinya di dalam. Jadi kita nggak bisa, kalau suatu saat kendor dia nggak bisa dikencangin gitu, nggak. Oke, rasa sudah cukup. Oke. Oke, sudah cukup. Sekarang kita pasang ke tabungnya balik ya. Oke, ini magnetnya sudah ada di dalam ya. Magnetnya sudah ada di dalam. Saya kasih lihat kembali. Ini dia magnetnya. Saya selipkan di situ ya. Oke, kita pasang balik. Oke, sebelum kita pasang dulu untuk yang ini. Untuk pipa hisapnya, jangan salah ya. Untuk pipa hisap pada kompresor ini, yang ini. Nah, di sini akan ada dua. Ini hisap, ini untuk yang ke sini. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Kita pasang yang hisap dulu. Aduh, berat juga. Nah, kalau yang ini menggunakan kunci 11 kayaknya. Jangan lupa ringnya ini dipasang ya, ring tembaganya harus dipasang. Kalau enggak dia bocor nanti. Oke, kita kencangkan secukupnya. Setelah itu kita akan pasang ke sini ya. Kita cari saja posisinya supaya pipanya ini tidak patah. Dan kita harus ingat-ingat kembali ya, bagaimana posisinya, posisi semula. Nah, seperti ini dia. Nah, ini ke sini ya, begini dia. Oke, kita pasang lagi baut yang satu lagi. Jangan lupa kita kencangkan. Ya, ini pun sering bocor di sini, harus hati-hati ya, harus kencang ya. Packingnya jangan sampai salah. Nah, arahnya kita paskan. Nah, jangan lupa ring tembaganya terpasang ya. Oke, sudah. Sekarang kita pasang balik ya. Jadi posisinya seperti ini. Oke, sebelum apa kita pasang soket dulu ya, biar nggak susah masang soketnya nanti. Atau belakangan juga boleh, terserah lah, kita mau cari enaknya aja bagaimana. Oke, kita paskan ke dudukan pernya ya. Nah, udah, ini sudah terpasang dengan baik ya. Oke, sekarang kita pasang terminalnya, terminal soket di bawah ini.
Jadi saya nggak bisa kasih lihat ya, hanya saja nanti kita lihatkan setelah selesai pasang. Nah ini sedikit susah. Nah. Oke, sudah. Oke. Dan seperti ini posisinya setelah terpasang. Nah, ini sudah terpasang dengan baik ya, baik dan benar. Nah, kalau saya biasanya ini sebelum saya tutup ya, dengan ini sebelum saya las, ini kita kasih oli dulu sedikit, kita tes tekan, kita hidupkan kompresor ini. Sekarang kita akan pasang pentilnya dulu di sini ya. Kita alas dulu sebentar. Oke, jadi di sini sudah saya las ya. Nanti di sini kita akan tes tekan menggunakan manifold ya. Tapi sebelum itu ini manifoldnya kita siapkan ya. Ini manifoldnya. Oke. Jadi di sini sudah saya sambung ya. Di sini dia menggunakan kapasitor starting ya, karena ini besar ya. Tapi sebelum kita mengetes, kita kasih oli sedikit dulu biar nggak haus. Maksudnya biar nggak haus nanti apanya, besi-besinya, karena dia ada gesekan gitu ya. Jadi kita kasih oli dulu sedikit ya. Kita tuangkan aja dari sini, nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, supaya kena ke piston-pistonnya ya di bawah ya. Jadi nggak aus nanti ketika ini kita hidupkan, nggak terjadi keausan pada apa namanya, piston-pistonnya itu. Oke, sekarang saya rasa sudah bisa, langsung kita colokkan saja ya. Oh, itu masih ada menggenang, nanti akan terjadi nyembur ya, menggenang dia sedikit ya. Nah, kita tumpahkan saja ke sini, nggak apa-apa. Oke, itu masuk ke bawah ya. Oke, ini pun masih ada genangan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata colokan saya ini putus. Masya Allah, kabelnya ini luar biasa. Saya sambung lagi ya. Oke, sekarang kita hidupkan ya. Ini sudah saya sambung tadi kabelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ya. Bentar, ini colokannya agak aneh sedikit ya. Namanya juga colokan darurat. Nah, ini aja ya. Oke. Ini udah hidup ya di sini. Kita boleh tekan-tekan dulu. Boleh kita tambah oli sedikit lagi di bawah ya. Tujuannya supaya tidak terjadi keausan nanti pada pistonnya ya. Dan sekalian kita cek di sini apakah ada yang bocor. Ini kelihatan ya. Ini kan ada packing piston tadi. Kita tekan, kita tes apakah kita lihat ada yang bocor. Tidak ada ya. Kita dengan caranya ini kita siram ya. Nanti kita siram oli, dia akan menggelembung gitu kan. Aman ya. Oke, sekarang saatnya kita tes tekan. Oke, sekarang saatnya kita tes tekan ya. Ini saya menggunakan manifold yang high press ya, sampai 800. Cuman nggak akan saya tekan sampai 800 karena selang saya ini udah lama ya, saya takut meleduk ya. Oke, paling nggak di atas 500 kita tes ya, kalau dia masih normal ya. Sekarang mari sama-sama kita lihat manifoldnya. Ini saya sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat manifoldnya ya. Tuh, 200, sekarang 200, 300, 400 ya, 400 sudah, 500 sudah jos ya. Ini udah hampir 600, udah 600. Sekarang kita cabut ya. Kenapa dicabut? Saya takut selang saya meleduk. Wah, kalau dibiarkan ini pasti masih bisa ya, gitu ya. Oke, dan dia tidak balik ya, berarti klep kita aman ya. Di sini pun kita tengok aman, tidak ada yang kelihatan bocor atau gimana gitu ya. Jadi ini tekanannya masih oke gitu ya, berhasil gitu ya. Jadi sekarang kita
akan tutup balik ini ya. Ini jangan, nggak usah lama-lama, ataupun kita kalau mau tes tekan juga nggak apa-apa, kita boleh juga tunggu ya. Tapi kalau dia sudah di atas 500 itu sudah jos ya, jadi sudah nggak ada masalah. Jadi cara selanjutnya kita akan kurangi dulu gini, kita kurangi dulu tekanannya ya. Ini tinggi kali ya, kita kurangi. Dia biasanya dia mulai start dari 60 sih, cuman kita coba dari 150 nih. Nah 150 kita stop dan kita hidupkan lagi. Apakah dia sanggup untuk hidup lagi atau enggak gitu ya, untuk bertambah itu terus. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Nah dia sanggup ya, jadi gulungannya masih oke. Nah dia langsung naik terus. Oke, ini sudah jos sekali nih. Oke, jadi ini sudah aman ya, untuk bagian klep sudah aman, gulungannya sudah aman juga. Dan saya sangat senang sekali nih berhasil gini ya. Oke, jadi sekarang kita akan las ya. Kebetulan saya ada mesin las MMA yang biasa. Jadi ini olinya belum, ataupun bisa juga kita kasih oli sebenarnya. Cuman ketika kita nanti menggulingkan ataupun kita balik, karena kita mau ngelas posisinya kan gitu, nanti dia akan bocor. Jadi saya nggak akan kasih oli dulu. Nah gitu dia. Jadi saya akan las dulu, baru nanti kita kasih oli. Nah dari sini atau apa gitu. Untuk ukuran takaran olinya kita sesuaikan saja ya. Bagaimana awalnya oli awalnya itu kita pasang segitu juga ya. Tidak ada patokan khusus kalau menurut saya gitu ya. Jadi kita akan masuk ke tahap pengelasan. Ini sudah luar biasa ya. Semoga bisa dipahami kawan-kawan semuanya. Kita akan ngelas, persiapkan las dulu. Oke, sebelum saya las, saya mau kasih lihat sedikit dulu ya. Kenapa alasan saya tadi menggerindanya itu nggak di pinggir sini. Nah, kelihatan nggak? Nah, nggak di pinggir sini. Nah, ini tujuannya menyisakan ini. Jadi ketika kita masukkan balik, dia akan gampang ya. Nah, contoh kayak gini, langsung kita masukkan aja. Kita masukkan, nah seperti ini dia. Ya, jadi dia ngepas gitu loh. Jadi kita nggak pening-pening. Ini udah, ini ngepas dia karena memang masih masuk ke dalam kayak gitu dia. Nah masuk dia ke dalam, kita ketok aja tuh, udah masuk. Sekarang kita tinggal pengelasan. Saya siapkan lasnya dulu. Saya ngelas ini, kita las dulu di sini dan di sini gitu ya, berlawanan untuk memegang, untuk biar supaya ada yang megang gitu ya. Kita las dulu sekarang. Bismillah.
Oke, saya rasa sudah ya. Kita matikan las. Kalau kita sama-sama lihat hasilnya. Hasil las-lasan yang nggak seberapa cantik ini. Oke, kita lihat sama-sama ya. Nah, lumayan lah ya. Oke, biar lebih jelas saya kasih lihat dulu las-lasannya yang nggak seberapa cantik nih. Jadi saya hanya bisa kayak gini lah ngelasnya ya. Kalau untuk ngelas besi itu saya nggak begitu pandai lah. Nah, kayak gini lah, masih berantakan ya. Jadi nah ini dia. Oke, jadi kalau sudah begini, untuk antisipasi bocor ya, untuk antisipasi las-lasan kita ini bocor, maka boleh kita tekan ya. Cara nekannya itu ya, ini salah satu kita tutup, ini kita tutup juga. Nah, di sini kita pasang pentil, kita tekan gitu ya. Nah, ini las-lasan yang nggak seberapa cantik ini, tengoklah guys, nggak fokus ya. Alhamdulillah, kameranya pun pakai HP. Nah, atau kita cek secara fisik yang menurut kita belum aman las-lasannya, kita las balik gitu ya. Kalau ini saya rasa aman ya, las-lasan kita aman nih ya. Oke, jadi ini masih panas ya. Oke, jadi sekarang atau saya akan tunggu dingin dulu, nanti kita masuk tahap pengisian oli ya. Habis itu kita tes running dulu. Oke, saya akan tunggu dingin sebentar. Oke, jadi ini dia ya, setelah kita las, ini kita tengok keliling ya. Nah, ini las-lasannya ya, lumayan lah ya. Kita perhatikan di sini, jangan sampai ada yang bocor gitu ya, atau kita lihat las-lasan kurang bagus gitu ya. Jadi kita tengok keliling semuanya ya, las-lasan kita nih apakah sudah tidak ada bocor atau sudah aman. Nah, jadi kalau saran saya, ini las-lasan gampang karatan ya, jadi boleh kita cat juga ya. Kalau kita cat, kalau mau kita rapikan dulu ini sedikit-sedikit pakai gerinda boleh juga ya. Jadi untuk sekarang nih saya akan rapikan dulu ini sedikit-sedikit gerinda, nggak usah mulus ya. Nah, asal ini aja yang kayak gini-gini nih, biar nggak kelihatan kali ya, ini jelek kali ya. Jadi sebelum kita cat ini kita gerinda-gerinda sedikit dulu, habis itu kita cat ya. Oke, ini udah kita gerinda ya. Jadi kita boleh, biar nggak berkarat cepat, kita boleh semprot ya, pakai alat semprot, cat semprot gini ya. Nggak apa-apa, kalau menurut saya nggak apa-apa kayak gini aja, ala kadar kita hanya untuk mencegah biar nggak berkarat aja ya, biar nggak cepat berkarat ya. Kalau mau lebih bagus lah ya kita cat ulang, semuanya gitu ya. Cuman kalau sini saya hanya akan ini aja, jadi las-lasan kita aja yang kita cat gitu ya, biar nggak cepat berkarat. Nah, itu aja tujuannya. Setelah kita gerinda halus-halus tadi ini kan, nah kita cat biar nggak terlalu cepat dia berkarat. Oke, saya rasa sudah cukup ya, gini aja. Oke, just jadi sekarang kita hanya akan perlu tes tekan aja, ataupun sudah selesai ya, hanya perlu mengisi oli aja. Kita akan isi oli ini olinya ya, oli yang lama nih. Jadi kita akan isi oli dan kita akan tes tekan lagi nanti setelah dilas ini. Oke, baik, ini sudah selesai dicat ya, ini udah rapi ya, lumayan rapi lah ya. Sekarang kita sebenarnya saya sudah isi olinya juga tadi ya, lupa apanya. Tapi kalau untuk caranya ya, kita tekan salah satu ini, terus kita masukkan olinya dari sini, dituang. Seterusnya apa namanya, sambil kita hidupkan kompresornya seperti ini.
Nah, ini kan posisi hidup kompresor gini. Satu kita tutup, satu sisi kita masukkan olinya. Nah, begitu caranya ya. Sekarang saya hanya akan tes tekan ya. Kita akan memperlihatkan tes tekan ini hasil akhir ya. Apakah ada permasalahan tadi di proses kita ngalas atau segala macam. Langkah lebih baiknya kita tekan, tes tekan lagi. Nah, sekarang perhatikan ya, perhatikan yang merah. Nih saya sambungkan ke yang merah ya. Ini oke, yang high press ya. Langsung perhatikan ya. Perhatikan sekarang. Lihat-lihat ya, perhatikan betul-betul. Tunggu sebentar. Oke, kita perhatikan ya ini ya. Satu ya, ini kita tekan ya. Ini saya kunci ya sekarang ya. Oke, tengok ya, sekarang udah naik 200 ya, 300 kelihatan ya, 400, 500. Oke, sekarang sampai 600 ya. Oh, 600 lebih sedikit. Nah, di sini saya lepas ya. Kenapa? Karena ini saya takut meleduk ya, karena ini juga udah lama ya. Jadi ini udah sampai 600 ya, dan dia nggak balik, masih seperti awal tadi, masih oke. Jadi kesimpulannya kerjaan kita sudah berhasil dalam hal pembersihan ataupun menyervis kompresor tadi ya, yang dimana kita lihat di awal video bagaimana keadaan kondisi kotornya tadi ya. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa disupport dengan cara subscribe ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa menjadi motivasi ataupun pembelajaran untuk kita semua teknisi maupun yang masih pemula. Terima kasih.